Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Imamat pasalnya ke-26. Saya akan membacakan ayatnya yang ketiga sampai yang keempat, kemudian dilanjutkan ayat 14 sampai ke-16. Ayat 3 sampai yang keempat, "Jikalau kamu hidup menurut ketaatanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya." Ayat 14 sampai ke-16. "Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam, yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu." Nah, pada konteks perjanjian lama, orang Yahudi tahu bahwa berkat dan kutuk itu sesuatu yang terkait dengan apa yang mereka lakukan terhadap Allah. Apakah mereka taat kepada Allah atau tidak? Nah, Tuhan akan memberkati setiap umatnya yang melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan mereka lakukan. Nah, jika Tuhan memberikan hukuman kepada orang Yahudi itu, maka orang Yahudi itu sudah tentu ketika saat itu mereka telah melakukan pelanggaran. Dan tetapi ketika Tuhan memberkati mereka, itu adalah sebuah tanda bahwa mereka telah melakukan perintah-perintah Tuhan dengan baik. Nah, akan tetapi saudara-saudara sekalian, Yesus memberikan pengajaran yang lebih tentang berkat dan kutuk, yaitu tentang pemeliharaan Tuhan bagi anak-anaknya. Tuhan memelihara kita secara jasmani, tetapi Tuhan juga menunjukkan keselamatan bagi setiap kita. Tuhan sanggup, jika kita lihat, Tuhan sanggup memelihara setiap kebutuhan kita, setiap apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup untuk memberikannya kepada setiap kita. Nah, jika kita lihat, berkat terbesar adalah menjadi anak-anaknya Tuhan dan memperoleh jaminan keselamatan yang kekal. Nah, perlu kita sadari saudara-saudari sekalian, yang terpenting bukanlah soal tentang bagaimana kita diberkati Tuhan, bagaimana kita berkelimangan harta, tetapi yang terpenting adalah ketaatan dan kasih Tuhan bagi setiap kita, dan kasih kita yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup setiap kita, entah itu ketika kita saat kita kaya ataupun saat kita sedang berkekurangan. Percayalah, Tuhan bekerja sungguh-sungguh dalam hidup kita. Maka dari itu, kita perlu ingat bahwa harta dan kekayaan kita hanya sementara. Maka dari itu, janganlah kita jadikan itu sebagai tujuan hidup kita, tetapi biarlah setiap kita memiliki tujuan hidup yang hanya bertujuan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudari sekalian, biarlah setiap kita memuliakan Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui apapun yang kita kerjakan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.